Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sudah hampir menyelesaikan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita, puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan memasuki Idul Fitri. Mudah-mudahan dengan Idul Fitri itu, yang hari itu hari pengumuman, pemberian pengampunan, kita akan diberikan ampunan oleh Allah. Ada dua dosa kesalahan yang kita mintakan untuk diampuni, yaitu kesalahan kita kepada Allah yang kita lakukan setiap malam di bulan Ramadan, tetapi ada kesalahan yang harus kita mintakan langsung kepada sesama masyarakat, pada sesama manusia, yaitu untuk meminta maaf. Itulah yang kemudian biasanya pada saat Idul Fitri kita melakukan silaturahim untuk memohon maaf kepada sesama, kepada orang tua, kepada tetangga, kepada saudara-saudara, supaya kita terbebas dari kesalahan di antara kita, sehingga kesalahan kita kepada Allah dan kepada manusia, karena kita memang mempunyai dua hubungan, hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Tetapi pada saat sekarang ini kita terhalang oleh adanya suasana COVID-19, sehingga kita sulit untuk bisa bersilaturahim langsung dengan orang tua, dengan saudara, atau yang terkenal dengan istilah mudik. Kita menjadi sulit untuk mudik. Karena apa? Karena ada bahaya. Dalam agama kita disuruh untuk menghindarkan bahaya. Makanya Rasulullah mengatakan la darara wa la dirara. Jangan menyakiti dirimu sendiri, membahayakan dirimu sendiri, dan jangan kamu membahayakan orang lain. Mudik berpotensi untuk terjadinya darar dan dirar. Bahaya boleh jadi kita yang tertular dari orang lain. Dan kalau kita yang misalnya justru yang terpapar, bisa kita memberikan bahaya orang lain, menularkan kepada orang lain, pada orang tua kita, pada saudara kita, pada tetangga kita. Itulah sebabnya maka mudik itu wajib dihindari. Karena apa? Karena berpotensi, bahkan diyakini akan memberikan bahaya, mutayaqqanul idrar, untuk memberikan bahaya kepada diri sendiri atau kepada orang lain itu. Kebetulan pemerintah juga melarang mudik. Jadi larangan ini syar'an wa hukumatan, menurut syariat juga kita memang tidak boleh karena akan menimbulkan bahaya. Menurut pemerintah juga kita dilarang karena akan membawa bahaya dan akan justru untuk kepentingan maslahat, karena pemerintah itu dalam segala langkahnya adalah semata-mata untuk kemaslahatan warganya, masyarakatnya, umatnya. Makanya dalam kaidah disebutkan tasarruful imam 'ala ar-ra'iyyah manutun bil maslahah. Apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyatnya terkait dengan kemaslahatan. Larangan mudik untuk kemaslahatan.
masyarakat, warga bangsa. Oleh karena itu Syekh Nawawi mengatakan, idza wajabal imamu biwajibin ta'akkada wujubuh. Kalau pemerintah mewajibkan sesuatu yang barangnya wajib, jadi wajibnya menjadi kuat, menjadi muakkad. Kita wajib menghindari adanya bahaya mudik. Sekarang pemerintah melarang mudik, maka wajibnya untuk menghindari mudik menjadi sangat kuat. Bahkan idza wajaba al-imamu bimustahabbin wajaba. Kalau pemerintah mewajibkan sesuatu yang sunnah pun, kata Syekh Nawawi, itu bisa wajib. Beliau mencontohkan seperti puasa sunnah menjelang salat istisqa, hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah pemerintah mewajibkan untuk melakukan puasa itu menjadi wajib. Karena termasuk taat pada ulil amri. Bahkan idza wajaba bi mubahin, barang mubah saja kalau diwajibkan oleh pemerintah, in kanat fi maslahatun ammah, apabila ada maslahat ammah, maslahat publik, wajib dia menjadi wajib. Apalagi mudik, larangan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat bangsa yang lebih besar, maka menjadi kewajibannya menjadi sangat kuat. Tapi syukur alhamdulillah kita sekarang, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, kita bersilaturahim melalui media secara virtual. Kita bisa melalui WA, melalui telepon, bahkan melalui telekonferensi. Sekarang ini kita bisa melakukan tanpa harus bertemu, dan ini juga bantuan teknologi, alhamdulillah, sehingga silaturahimnya tidak hilang karena ada media yang bisa menghubungkan kita dengan orang tua, dengan tetangga, dengan saudara-saudara kita. Dan bahkan juga kita sebenarnya, kalaupun tidak bisa sekarang, kita bisa menundanya. Insya Allah pemerintah akan menggeser libur lebaran ini mungkin ke saat nanti. Libur panjangnya digeser ke Idul Adha, jadi lebaran haji. Jadi kita tinggal menggeser sedikit, mudah-mudahan Idul Adha coronanya sudah hilang, sehingga kita bisa bertemu, bersilaturahim, hanya menggeser waktunya. Jadi sekarang bisa melalui virtual, nanti kita bisa juga bergeser pada saat Idul Adha, bertetap karena libur lebarannya oleh pemerintah akan digeser ya pada saat. Jadi tidak kehilangan sesuatu. Tetapi kehilangan momen Idul Fitri ini karena ada ada sesuatu yang bisa mencegah kita, karena adanya darar di depan kita, di sekeliling kita yang harus dihindari. Karena itu marilah kita bersabar, kita pendam dulu untuk bertemu secara langsung, yaitu untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan orang tua kita, kemaslahatan masyarakat semuanya, yang intinya itu fungsi silaturahimnya itu tidak hilang karena kita bisa melakukannya secara virtual. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maafkan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.